Setiap pertanyaan yang keluar dari mulut seorang anak adalah pemantik awal dari proses panjang bernama belajar. Namun, sebagai pendidik maupun orang tua, kita tidak harus selalu terburu-buru memberikan jawaban yang siap pakai. Rasa penasaran itu sendiri adalah energi yang sangat berharga untuk dijaga. Seringkali, hal paling berharga yang bisa kita berikan bukanlah jawaban langsung yang memanjakan. Ibu tidak akan jawab pertanyaan yang tadi. Baca dulu buku tak coba, baru nanti cerita nilai. Melainkan dorongan, petunjuk, dan ruang agar mereka memiliki kesempatan untuk mencari, mengolah, serta menemukan sendiri jawaban atas rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahu tidak pernah tumbuh secara mendadak dalam sekejap. Sikap kritis ini dibentuk secara perlahan dan sabar. Dari lembar demi lembar yang dibuka, dari setiap kata yang berusaha dipahami maknanya, hingga tumbuh keberanian untuk terus menggali kebenaran tanpa mudah menyerah. Ketika kegiatan membaca tak lagi dipandang sebagai beban, kewajiban hafalan, atau sekedar tuntutan akademis sekolah, disitulah kebiasaan belajar seumur hidup mulai menancapkan akarnya. Membaca berubah dari sekedar tugas menjadi sebuah kebutuhan untuk memahami dunia. Perubahan perilaku di tengah masyarakat selalu berawal dari keteladanan yang sederhana namun konsisten. Lingkungan belajar tidak diciptakan melalui paksaan. Ketika ada satu orang yang berani memulai kebiasaan baik, orang-orang di sekitarnya perlahan akan tergerak, merasa penasaran, dan akhirnya terinspirasi untuk mengambil langkah yang sama. Sebab pada akhirnya, ruang belajar tidak pernah terpenjara di dalam dinding kelas atau dibatasi oleh rentang usia. Setiap pengalaman di lapangan, percobaan dan kegagalan yang dihadapi, hingga keberhasilan memecahkan masalah teknis sehari-hari, semuanya adalah proses literasi terapan yang sangat nyata. Di luar sana, setiap keputusan besar maupun kecil yang memajukan perekonomian selalu berakar dari sejauh mana kita memahami keadaan. Informasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam adalah kunci yang mengubah cara kita bekerja, mengolah hasil bumi, dan meningkatkan taraf hidup. Proses pendidikan tidak pernah benar-benar selesai hanya karena bel sekolah telah berbunyi atau jam pelajaran berakhir. Aktivitas literasi yang sesungguhnya terus hidup di meja makan rumah kita, mengalir di sudut-sudut lingkungan tempat tinggal, dan membentuk pola pikir kita dalam mengambil keputusan setiap hari. Literasi bukan sekedar kemampuan mekanis untuk mengeja atau memindai deretan teks di atas kertas. Lebih dari itu, literasi adalah daya nalar, kemampuan untuk menyaring informasi, berpikir kritis, dan memanfaatkan pengetahuan demi kualitas hidup yang lebih baik. Perubahan besar pada suatu bangsa tidak pernah terjadi secara drastis dalam semalam. Seringkali, pergeseran budaya yang berdampak luas justru dimulai dari kesadaran-kesadaran kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Saat sebuah buku berpindah tangan, akses terhadap ilmu dan inspirasi baru ikut meluas. Dari rasa ingin tahu yang sadik menular dan berantai inilah, fondasi masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan mulai terbentuk kokoh. Kenapa kayak kembali Aisyah? Ketinggalan ke buku. Lihat kan lupa. Sama-sama Ki, ciptakan budaya literasi yang kuat di lingkungan kita. Karena setiap pengetahuan yang kita tanam dan pelajari hari ini adalah bekal utama generasi kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.